Halo, perkenalkan, nama saya Florida Fitriyanti Tae dengan NIM 2101060038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme karbohidrat. Apa sih anabolisme itu? Nah, jadi anabolisme itu merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Nah, jadi contoh dari anabolisme itu fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan contoh dari anabolisme karbohidrat, yaitu pada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dengan cara mengubah senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh sinar matahari menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Reaksi kimia yang berlangsung pada proses fotosintesis ini yaitu 6CO2 tambah 6H2O itu akan menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Nah, jadi fotosintesis ini berlangsung di kloroplas yang biasanya ada di daun. Di dalam kloroplas terdapat dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Terdapat cairan yang dinamakan stroma yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil fotosintesis dan terdapat tilakoid atau kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid itu disebut sebagai grana. Nah, pada fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama yaitu reaksi terang. Ciri khasnya membutuhkan energi matahari agar diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2. Warna matahari yang efektif diserap adalah merah dan biru. Nah, jadi reaksi terang ini terjadi di tilakoid, di mana di dalamnya terdapat fotosistem yang tersusun atas klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua, yaitu fotosistem 1 yang terjadi dengan panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680. Dalam fotosistem terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil guna melepaskan elektron itu sendiri. Nah, aliran elektron pada proses ini atau yang disebut fotofosforilasi terdapat dua, yaitu non-siklik dan siklik. Yang pertama yaitu fotofosforilasi non-siklik. Klorofil pada fotosistem 2 itu akan menyerap energi matahari untuk memecah air dan melepaskan elektron. Elektron ditangkap oleh akseptor primer, lalu terjadi transport elektron yang menghasilkan ATP. Lalu, elektron tersebut ditangkap oleh fotosistem 1. Selanjutnya yaitu fotofosforilasi siklik. Nah, pada tahap ini, fotosistem 1 akan menyerap energi matahari dan melepaskan elektron yang kemudian ditangkap oleh akseptor primer dan memasuki tahap fotolisis di mana ion 2H+ ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH2. Nah, jadi hasilnya yaitu ada oksigen, ATP, dan NADPH2. Untuk reaksi gelap, proses fotosintesis tidak memerlukan sinar matahari. Pada prosesnya, membutuhkan karbon dioksida dengan penambahan hidrogen untuk dimodifikasi menjadi bentuk karbohidrat atau kita sebut dengan gula. Proses fotosintesis reaksi gelap ini berlangsung pada kloroplas atau stroma. Nah, hasil dari reaksi terang akan diproses secara 3 tahap di reaksi gelap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Yang pertama yaitu fiksasi karbon. Pada tahap ini akan dilakukan penangkapan karbon dioksida dan ribulose bifosfat oleh enzim Rubisco. Selanjutnya, karbon akan dipecah menjadi 2 atau 3 bagian fosfogliserat. Yang kedua yaitu reduksi. Pada tahapan ini, molekul 3 fosfogliserat akan menerima satu gugus tambahan yaitu ATP menjadi 1,3 biofosfogliserat. Nah, kemudian sepanjang elektron dari NADPH mereduksi 1,3 biofosfogliserat yang akan kehilangan sebuah gugus fosfat dan berubah menjadi G3P.
Yang ketiga yaitu regenerasi. Dalam proses tahapan akhir ini terjadi penerimaan G3P. Ini terjadi dalam serangkaian reaksi kompleks di mana molekul G3P akan disusun ulang oleh siklus Calvin menjadi 3 molekul RuBP menggunakan 3 molekul ATP. Berikut ini adalah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Gambar ini menunjukkan isi dari kloroplas. Sebelah kiri itu berlangsung reaksi terang, sedangkan pada sebelah kanan itu menunjukkan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya menggunakan cahaya matahari. Reaksi terang sangat bergantung pada matahari dan reaksinya menghasilkan energi berupa ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dulu dan hasilnya itu akan digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap itu akan menggunakan ATP dan NADH, hasil dari reaksi terang. Itu merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Nah, reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Calvin. Pada siklus Calvin, NADPH dan karbon dioksida itu akan bereaksi menghasilkan karbohidrat dan dalam bentuk gula. Nah, siklus Calvin itu berlangsung dalam 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi 3-PGA, dan juga regenerasi. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai anabolisme karbohidrat khususnya pada fotosintesis. Sekian dan terima kasih.